Dalam judul perbincangan kami malam hari ini, kami menyertakan dua kata dagelan ransomware. Karena memang jujur saja untuk masyarakat awam termasuk kami ini, kami menilai apa yang terjadi ini terlalu aneh, terlalu janggal dan juga terlalu membingungkan. Bagaimana bisa sebuah geng hacker Brand Cypher yang kabarnya ini kemudian menghack data-data di Pusat Data Nasional dengan ini sistem yang begitu tinggi, Lockbit 3.0, dan juga kabarnya ini bukan satu-satunya negara yang diserang, tapi ada juga negara-negara lainnya dengan begitu mudahnya kemudian berniat untuk bisa memberikan kunci enkripsi pada hari Rabu esok. Padahal juga sebelumnya ia meminta uang tebusan yang begitu besar senilai lebih kurang 131 miliar rupiah, tapi kemudian berubah berganti menjadi donasi secukupnya. Ada apa ini? Di samping saya sudah ada narasumber, pakar IT beliau, kemudian juga pakar digital forensik yang tertawa mendengarkan penjelasan saya. Dan saya yakin mungkin sudah tertawa seharian ketika mendengarkan berita demi berita mengenai apa yang akan dilakukan oleh Brand Cypher ini. Karena kalau disebut sebagai sebuah hacker yang canggih, kok gini ya penyelesaiannya ya? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin sekali mendengarkan, nanti kita dengarkan bersama juga. Apa pandangan dari Abah Abimanyu Wahyu Hidayat mengenai hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Tahan dulu ketawanya Abah, nanti kita jelaskan bersama. Baik, nah Abah, Brand Cypher ini sebenarnya seperti apa? Mereka sepak terjangnya seperti apa selama ini? Apakah memang bisa melayani pesanan-pesanan seperti ini Abah? Semua aktivitas selalu ada kepentingan, ada kebutuhan. Simpelnya gitu ya. Kita kalau di sini nanti ngomongin satu orang yang di luar dari subjek yang kita lebih utama adalah si PDN ya. Kita malah mau ngomong seolah si pelaku nih. Gitulah saya bilang gitu. Sekarang semua pelaku selalu mempunyai kebutuhan dan kepentingan ya. Kepentingannya adalah pertama soal kenapa dia harus melakukan sesuatu. Ya. Dia melakukan penyerangan, apa dia harus mau melakukan pencurian, itu semuanya ada suatu kepentingan. Jadi kalau memang kepentingannya terhadap data, pasti akan melakukan pencurian dulu, bukan pemblokiran. Oke, pengambilan data, karena semua pelaku tahu bahwa mengambil data, memiliki data jauh lebih baik daripada merusak. Baik, ya, baik. Itu angka yang paling mudah, itu pemikiran di situ satu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebutuhan. Oke, kebutuhan di sini tentu menyampaikan bahwa kenapa saya lakukan ini, ya, dan kemudian apa yang saya inginkan. Oke? Nah, saat dia sudah menyampaikan hal tersebut, tentu dia juga harus menunjukkan ini buktinya yang saya lakukan. Ya, nah, bukti yang dilakukan ini tidak pernah ke pelaku yang sekarang selalu diduga diomongin gitu aja deh. Ya, kenapa? Tidak pernah ada unjuk bukti bahwa ini saya. Hanya sekedar suatu komunikasi saja, dan katanya komunikasinya bukan langsung ke BSSN-nya, bukan ke Kominfo-nya, bukan dikirim ke negara, kepada Jokowi ataupun ke menteri, tapi kepada Telkomnya. Gitu. Ya, dia menyampaikan bahwa di sini saya pelakunya dan saya mau minta. Yeah. Tidak ada bukti sedikit pun untuk menyampaikan ini buktinya bahwa yang saya melakukan. Kalau pelaku, selalu pelaku yang memang benar, dia pasti akan menunjukkan adalah ini bukti yang saya miliki. Dari sekian puluh juta data, saya miliki sekian ratus ribu. Saya miliki 2 juta data, ini datanya. Jadi benar saya valid. Yang kedua, kemudian dia juga bisa melakukan dari sekian banyak dokumen yang ada di dalam situ, saya ketahui ada file yang namanya ini, ada dokumen namanya ini. Kecilannya kayak waktu cerita-cerita lucu dulu yang zamannya Bjorka lah. Itu kan juga cerita lucu tuh, seakan-akan ada suatu figur Bjorka. Betul. Kemudian dia melakukan hal-hal dan kemudian dia melakukan pembocoran dokumen. Ya, nah, pembocoran dokumen tersebut serupa kayak Wikileaks, tapi levelnya yang lebih culun, yang lebih cuma di level biasa, yang dimana yang dibocorkan adalah dokumen-dokumen biasa yang seharusnya bukan dokumen-dokumen yang sifatnya A1. Betul. Ya, nah, dari situ dia untuk menunjukkan bahwa memang saya telah melakukan ini. Tetapi itu tidak terjadi. Ya, dari dokumen yang telah mengancam Telkom, silakan ditanyakan saja deh yang menerima dokumen tersebut. Itu tidak ada. Jadi hanya langsung oke, saya sudah memblokir, kemudian saya minta duit sekian. Di mana-mana juga bisa dong kalau nggak melakukan hal kayak gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau kemudian pihak Kominfo ataupun juga pihak-pihak tersebut waktu itu melakukan konferensi pers dan mengatakan pelakunya adalah Brand Cypher, belum tentu itu sebenarnya kalau menurut Abah. Enggak ke publik aja, ke Komisi 1 juga Kominfo dan BSSN bilangnya langsung di situ bahwa ya udah menduga ke sana. Betul. Tetapi ada pertanyaan yang sama, saya juga mengikuti.
seumur hidup saya, baru sekali ini saya memantau meeting antara Kominfo dengan Komisi 1, ya kali ini. Yang namanya berjam-jam itu saya dengerin semua, karena bukan tertarik pertanyaannya dari DPR, tetapi dari pernyataan dari Kominfo dan BSSN yang ingin saya lihat. Nah, yang diutarakan adalah mereka memastikan sudah bahwa ini yang dari luar, hanya memastikan, tetapi tidak ada kata-kata satupun dari pihak BSSN bahwa dia sudah memeriksa dan memastikan bukan orang dalam arti misalnya petugas Telkom ataupun yang pengelola gedung data centernya, ya udah pastikan, sudah memeriksa semuanya orang Telkom, dipastikan bukan. Sudah memeriksa orang Kominfonya sendiri dan petugas PDN-nya, semua dilihat jalurnya dan dipastikan bukan. Ya, kemudian baru dilihat lagi pihak-pihak yang lain, misalnya vendor-vendor terkait, ataupun kemudian harusnya memeriksa juga para tenan-tenan terkait, para pengguna data center tersebut. Telkom kan itu data centernya dipakai berbanyak institusi, nggak hanya satu perusahaan juga. Nah, bisa aja bocor dari sana, gitu kan, harusnya dilakukan pemeriksaan. Hal yang kayak gitu harusnya bisa dijabarkan oleh pihak BSSN. Tetapi ini tidak, tahu-tahu jgreng aja cari kambing hitam, langsung kemudian hanya menunjuk. Artinya memang SOP-nya tidak dilakukan atau sebenarnya tutup mata saja sekedar asal memberikan pernyataan inilah yang pelakunya. Bagaimana, bukan SOP-nya tidak dilakukan, artinya ya tinggal hanya untuk mencari aja suatu nama yang untuk disalahkan, tetapi yang penting bukan orang dalam, nggak mau kasih lihat bahwa ini adalah kebocoran orang dalam. Nggak ada berani pernyataan yang seperti itu. Padahal sangat mudah kalau kejadiannya sekarang ini, ya yang namanya masih sampai melakukan pemblokiran sistem, kemudian akses data internal itu blank terhadap server yang dikelola sendiri secara hardware di depan mata bisa dikelola, tinggal cabut kabel, cabut wifi. Berapa kali saya utarakan, sepenuhnya kita bisa punya kontrol terhadap hal ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan, padahal tinggal sekarang semudah minimal, aksesnya adalah terhadap umpamanya dari operating system. Kalau orang pinter yang bikin PDN, dia akan memisahkan yang namanya aplikasi dengan database. Ya, sudah dipisahkan, segala kontrol semuanya dari level aplikasi dan database. Jadi ini nanti dia akan melihat apakah ini serangannya database-nya apa kepada aplikasinya. Database masih aman, bisa digeser, bisa dibuka. Database-nya sudah dienkripsi, tidak ada mirroring servernya terhadap database. Masa ya dua-duanya dienkripsi, tidak ada backupnya, gitu loh. Di sini lebih jelas adalah bukan sebagai pelaku, tapi kelemahan si pengelola. Abah. Gitu. Tahan mungkin sampai di situ. Baik. Nah, mengenai pemirsa, kami akan bawa Anda melihat bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Dalam pernyataannya menyebutkan dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Baik, itu yang dinyatakan Menko Polhukam. Ada pandangan mengenai pernyataan Menko Polhukam ini? Sudah tahu siapa yang menggunakan usernya dari data-data atau juga password yang digunakan, Abah? Kalau password yang digunakan kemudian tak tahu, saya tanyakan sama Menko Polhukam kenapa nggak mulai melakukan investigasi ke negara-negara lain. Karena aplikasi operating system semuanya yang digunakan di kita, itu juga digunakan berbagai negara lain. Jadi kalau bisa menembus passwordnya seseorang, tahu dia dalam lokal di sini, ilmu yang sama digunakan untuk menembus dan kemudian ngecek informasi intelijen dari negara-negara yang lain. Indonesia bisa kaya tuh, pemerintahnya, kemudian badan intelijennya bisa mempunyai semuanya aksesibilitas kepada yang lain-lain. Jadi nggak terlalu lah, saya nggak bisa bilang enggak ataupun enggak ya. Tetapi tergantung, kalau dibilang ada 1-2 orang yang saya bilang, saya tahu passwordnya, ya mungkin kenal sih. Tapi kalau kemudian BSSN semuanya mengetahui password semua orang, selama ini kan banyak kejadian juga koruptor-koruptor semuanya yang kemudian menggunakan data-data semuanya juga bermain-main password di situ, apa sementara ini nggak kebongkar. Kalau bisa kebongkar semuanya dong dibongkar, nggak hanya satu akses yang kayak gini.